Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Para hadirin, sahabat Iqra dan para pemirsa channel YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu bersyukur, karena dengan bersyukur pasti Allah akan menambahkan nikmat yang melimpah, dan jauh-jauhilah kufur nikmat, karena azab Allah akan sangat lebih menyakitkan ketika kita kufur nikmat. Shalawat dan salam semoga Allah melimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua sebagai pengikut atau penerus risalah Nabiullah Muhammad SAW, yaitu muslim yang selalu berpegang teguh kepada kitabullah wa sunnatur rasul ila akhiril kiamah. Amin ya rabbal alamin. Pertama, marilah kita untuk menyemangati jamaah sahabat-sahabat Iqra, kita selalu memotivasi diri kita dengan moto kita, ya, moto dari Toha Putra Art. Marilah hidup kita itu diisi dengan kegiatan thalabul ilmi atau dengan mengejar ilmu, karena dengan ilmu hidup kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga marilah hidup kita itu dihiasi dengan sentuhan-sentuhan seni, karena dengan sentuhan seni atau dibumbui seni, hidup kita insya Allah akan lebih terasa indah. Bukan hanya di situ, marilah hidup kita dibingkai dengan iman dan takwa, karena dengan iman dan takwa hidup kita insya Allah semakin terarah. Baiklah, seperti biasa kajian sahabat Iqra pada malam hari ini kita mulai dengan Quran surat Ali Imran, ya, melanjutkan sifatnya, ya. Quran surat Ali Imran surat ketiga pada ayat ke-46. Ya, nanti mungkin kita juga mencoba melatih memahami terjemah kata demi kata, ya, supaya semakin hari semakin bagus. Kita mulai, ya. Saya dulu, kemudian diikuti oleh jamaah atau sahabat Iqra semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas sholihin. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas sholihin. Ya, kita coba perkata, ya. Wa yukallimu, dan dia berbicara, an-nasa, manusia, fi dalam, al-mahdi buayan, wa kahlan dan ketika dewasa,
wa min ya, dan dari wa min dari as-solihin, as-solihin, orang-orang yang saleh, yang soleh maksudnya ya. orang-orang yang soleh. Kemudian terjemah secara lengkapnya begini, mohon diperhatikan dan dimaknai, dipelajari, dihayati bersama saja. Dan dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buayan dan ketika sudah dewasa, dan dia termasuk antara orang-orang soleh ya. Ini menceritakan ayat-ayat sebelumnya ya. Kemudian ayat ke-47, qalat rabbi anna, coba yakunu li waladu walam yamsasni bashar qala kadzalika Allahu yakhluqu may yasha. Langsung masuk ke iya ya. Yakhluqu may yasha. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ayo, kun fa, F-nya ya, kun fayakun. Lihat dari pertama kita perkata ya. Qalat, dia Maryam berkata. Rabbi Tuhanku, Anna bagaimana, yakunu adalah, dengarkan dulu, yakunu adalah, li bagi aku, waladun seorang anak, walam dan belum pernah, yamsasni aku disentuh, basyarun seorang manusia, qala dia berfirman, kadzalika demikianlah Allahu Allah yakhluqu dia menciptakan ma apa yang yasha dia kehendaki idza apabila qada dia menetapkan amron sesuatu fa innama maka sesungguhnya yaqulu dia berkata lahu kepadanya kun dikatakan jadi fayakun maka jadilah. Dia Maryam berkata, ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak padahal tidak
tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku. Ini kata Bunda Maryam. Dia Allah berfirman, demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia berkehendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Jadi tidak ada yang sulit bagi Allah. Kalau Allah berkehendak sesuatu, maka dengan berfirman kun fayakun, maka jadilah sesuatu itu. Ya. Ayat ke-48. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat Taurata wal Injil wa yu'allimuhu, Dia mengajarkan kepadamu Alkitab wal hikmata dan hikmah wat Taurata dan Taurat wal Injil dan Injil. Perhatikan terjemahan lengkapnya. Dia Allah mengajarkan kepadanya, kepada siapa? Kepada Nabiullah Isa alaihi salam, yaitu kitab, hikmah, Taurat dan Injil. Ya, ini ayatnya jelas. 49. Mari dilanjut ke ayat 49. Perhatikan dulu, nanti diikuti ya. Wa rasulan ila bani Israila ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayatim mir rabbikum qad ji'tukum bi ayatim mir rabbikum anni akhluqu lakum minat tayr minat tini, coba akhluqu lakum minat tini. Ayo, minat tini karena mau dilanjutkan ya, bukan diwakaf di situ. Wahainatit tayri fa'anfuhu fi fa'anfuhu fi, diulangi dari fa'anfuhu ya. Fa'anfuhu fihi fayakunu tayram bi'idnillah fihi fayakunu tayram wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi'idnillahi wa unabbi'ukum bima ta'kuluna unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum
buyutikum tadzahiruna fi buyutikum inna fi dzalika la ayatan lakum la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Perhatikan terjemahan perkatanya ya. Wa rasulan, dan seorang rasul, ila kepada bani Israel anni sesungguhnya aku pada sungguh ji'tukum aku telah datang kepadamu bi ayatin dengan tanda min dari Rabbikum Tuhan kalian anni sesungguhnya aku akhluku aku membuat lakum bagi kalian minatini dari tanah kahayati seperti bentuk at-tayri burung fa'anfukhu maka lalu aku meniupkan fihi ke dalamnya fayakunu maka ia menjadi toiron seekor burung biidni dengan izin Allahi Allah wa ubri'u dan aku menyembuhkan al-akmaha orang buta wal abrasa dan orang yang berpenyakit sopak. Kalau zaman sekarang itu kusta, lepra ya. Wa uhyi dan aku menghidupkan al-mauta orang mati biizni dengan izin Allahi Allah wa unabbiukum dan aku kabarkan kepadamu bima dengan apa takuluna kamu makan wama dan apa tadakhiruna kamu simpan fi di dalam buyutikum rumahmu inna sesungguhnya fi pada zalika demikian la ayatan apa nih
sungguh terdapat tanda-tanda sungguh terdapat tanda-tanda lakum bagi kalian in jika kuntum kalian adalah mukminin orang-orang yang beriman. Mohon diperhatikan dan didengarkan saja terjemah secara lengkapnya demikian. Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel dia berkata, maksudnya Nabiullah Isa alaihissalam, aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda atau mukjizat dari Tuhanmu, dari Tuhannya Bani Israel, ya, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah yang berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku pun bisa menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit sopak atau kusta. Ya, padahal kusta zaman sekarang yang sudah canggih aja pengobatannya harus 1 tahun, ya, karena mengandung bakteri tahan asam yang sukar dibunuh. Tapi zaman dulu dengan kun fayakun yang sopak langsung sembuh. Ini berarti bentuk istilahnya mukjizat yang luar biasa. Zaman sekarang aja 1 tahun pengobatan kusta, ya. Dan pengobatannya terus menerus, tidak boleh telat sehari atau 2 hari pun tanpa minum obat, ya. Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Jadi bisa menebak gitu, ya, apa yang kau makan meskipun dalam kondisi rahasia, dan apa yang disimpan di rumah jadi bisa ditebak, diterka, ya. Yang demikian itu terdapat suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu. Bagi siapa? Bagi Bani Israel, kaum Bani Israel, jika kamu orang-orang yang beriman. Sekarang ayat yang ke-50. Kita juga belum terbiasa perkata biar semakin, soalnya bacanya sudah semakin bagus, jadi kita meningkat, naik kelas, ya. Mari kita lanjut ayat 50. Wa musaddiqal lima baina yadayya wa musaddiqal lima baina yadayya minat taurati wali uhilla lakum minat taurati wali uhilla lakum. Diulangi dari situ, perhatikan. Wali uhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum. Ayo stop dulu. Lakumnya mimnya bertemu dengan ba, agak berdengung. Wali uhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum, gitu, coba. Wali uhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum waji'tukum bi ayatim mir rabbikum bi ayatim mir rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Ya, kita berkata, mohon diperhatikan supaya semakin bagus bacaannya dan faham. Nanti kita akan terbiasa paham arti dari masing-masing perkata di dalam Al-Quran, ya. Kita harus betul-betul semangat dan yakin Allah akan memberikan karunia, keistimewaan kepada kita. Semakin sering ngaji seperti ini, nanti kita sedikit-sedikit paham. Contoh yang gampang, wa dan min dari, ya. Jadi itu nanti kita yang pendek-pendek minimal paham, ya. Di sini wa musaddiqon, coba. Wa musaddiqon. Wa-nya itu berarti dan, ya. Musaddiqon berarti membenarkan. Wa musaddiqon
wa musaddiqan dan membenarkan. Lama lima ya. Nah, lima terhadap apa? Baina antara yadaya tanganku atau sebelumku. Mina ini mina itu berarti asal katanya dari min ya, dari at-taurati Taurat wali uhilla dan untuk menghalalkan lakum bagi kalian ba'da sebagian alladzi yang ini alladzi sering ya, wa dan alladzi yang ya, ini diingat-ingat ya. Hurrima diharamkan alaikum atas kalian wa dan ji'tukum aku datang kepadamu bi dengan ayatin tanda atau mukjizat min dari Rabbikum Tuhan kalian fattaqu maka bertakwalah Allah kepada Allah wa ati'uni dan taatlah kepadaku. Mohon diperhatikan terjemah selanjutnya, ini terjemah lengkap ya. Arti yang selengkapnya, dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku ya. Taurat itu turun kepada Nabiullah Musa alaihi salam, berarti nabi sebelum Isa al-Masih ya. Isa alaihi salam ya. Dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu ya, yang dulu diharamkan sekarang dihalalkan. Nanti ada penjelasan-penjelasannya. Dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda atau mukjizat dari Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Jadi taat kepada ajaran-ajaran yang diturunkan oleh Allah kepada Isa alaihissalam. Sekarang ayat ke-51 ya. Perhatikan, berdengung di nun ya. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratum mustaqim. Siratum mustaqim. Inna sesungguhnya Allah Rabbi Tuhanku wa dan Rabbukum Tuhanmu fa'buduh maka sembahlah dia hadza inilah siratum mustaqim jalan yang lurus. Mohon diperhatikan terjemahan lengkapnya, didengarkan saja dan difahami, disimpan, dipersepsikan yang bagus supaya kita semakin paham terjemahan Quran ini ya. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu ya. Karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus ya. Sekarang ayat yang ke-52 ya. Berarti sampai 52 ya. Perhatikan,
Fa-nya itu jangan diingat-ingat, jangan pa ya, tapi fa ya. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari man ansari ilallahi qalal hawariyuna ansari ilallahi qalal hawariyuna nahnu ansarullahi amanna billahi nahnu amanna billahi washhad bi anna muslimun. Perhatikan perkataannya, diikuti. Falamma maka tatkala ahasa menyadari Isa minhum dari mereka al-kufra keingkaran qala dia berkata man siapa ansori menjadi penolong-penolongku ila kepada Allah ya Allah qala berkata al-hawariyuna orang-orang hawariyun nahnu kami angsoru penolong-penolong Allahi Allah amanna kami beriman billahi kepada Allah washhad dan saksikanlah bi anna bahwasanya kami muslimun. Muslimun orang-orang yang menyerahkan diri. Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka, yaitu keingkaran kaum Bani Israel, dia berkata, siapakah yang akan menjadi penolong untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyun atau sahabat setianya menjawab, kamilah penolong agama Allah, kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim. Ya. Demikian dulu kajian Quran surat Ali Imran ayat 46 sampai 52. Mudah-mudahan dengan terjemahan perkata
menjadikan sebuah penambahan, ya, penambahan kelas kita memahami Al-Quran didasarkan kepada ayat per ayat dan tahu artinya. Meskipun sekarang terkesan sulit, tapi kalau kita terus secara lafal mengikuti seperti ini, nanti kita insya Allah lambat laun akan memahami minimal kata-kata yang populer, ya, wa dan min dari, ya. Jadi nanti misalnya ya, wa ma adroka, dan tahukah kamu, nanti kita akan semakin paham, ya. Itu saja kajian yang menjadikan rangkaian dari ayat-ayat hari-hari sebelumnya. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf bila di dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan, ada kurang-kurang keindahan di dalam menyampaikan bacaan, karena kita sebagai manusia biasa. Kajian malam hari ini kita mulai cukup malam dan dilaksanakan setelah saya selesai melaksanakan kegiatan rutin keseharian. Jadi konsentrasi, kemudian fokus kita menghadapi kajian seperti ini mungkin pada usia yang sudah tidak muda lagi, mungkin terpengaruh oleh pekerjaan kita yang sehari-hari dengan latar belakang yang sangat berbeda-beda. Jadi kalau pada malam hari ada hal-hal yang kurang berkenan dalam menyampaikan, jujur pada hari ini memang terlalu padat pekerjaan dari siang sampai pekerjaan malam tadi. Banyak yang harus dikerjakan, dan besok rencananya kita juga setelah sholat Jumat ada undangan di DPD Partai Umat Brebes. Jadi segala kesibukan yang saya hadapi ini sangat berpengaruh di dalam penyampaian malam hari ini. Jadi sekali lagi kalau ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maklum dan mohon maafnya. Marilah kita sekali lagi mengingatkan semangat moto kita, hidup berilmu akan mudah, kemudian hidup dihiasi dengan seni, insya Allah akan lebih terasa indah. Kemudian hidup dibingkai dengan iman dan takwa, hidup kita semakin terarah. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan kepada para pemirsa mohon like, subscribe, dan share. Semoga channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk pihak-pihak yang lain, dan bisa menjadikan salah satu referensi cara mudah belajar Al-Quran, khususnya pada usia yang sudah tidak muda ini, ya. Terima kasih. Saya akhiri. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.